Ustadz, kenapa ada orang yang kafir sementara kita keturunan Nabi Adam? Sementara Nabi Adam itu agamanya Islam. Akhi, tidak jamin kalau antum seorang muslim, anak antum pasti bakalan muslim. Kita nggak tahu. Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah, "Kanan nas ummatan wahidah, faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin." Adalah manusia tadinya di atas satu akidah. Lalu Allah mengutus para nabi dan para rasul memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kata Ibnu Abbas, adalah 10 generasi pertama, 10 generasi dari anak Nabi Adam semuanya di atas tauhid. Lalu datanglah suatu kaum yang apabila orang-orang soleh mereka meninggal dunia, maka digambar, dijadikan patung dan monumen. Ketika mereka telah hilang, datang suatu kaum yang tidak tahu menau. Lalu kemudian setan mewahyukan kepada mereka bahwa dahulu bapak-bapak kalian menyembah ini, maka terjadilah penyembahan. Makanya ya akhi, pertanyaan antum ini justru kita merasa aneh. Jadi karena Nabi Adam agama Islam, jadi syaratnya semuanya muslim begitu? Ya enggak. Bukankah Rasulullah SAW bersabda ketika Allah menciptakan Nabi Adam, maka Allah mengeluarkan, bersabda kepada berfirman kepada Nabi Adam, keluarkan keturunanmu yang akan masuk ke surga dan keturunanmu yang akan masuk ke dalam api neraka. Di mana perbandingan antara keturunan Nabi Adam yang masuk surga dengan masuk neraka itu 1:1000. Jadi 1000 orang yang masuk surga cuma 1. Apakah orang Arab semuanya dari Banu Ismail? Tidak. Yang dari Banu Ismail itu hanya Quraisy. Dan asal Arab itu dari Yaman. Makanya dalam kabilah Arab itu ada 2 kabilah besar, yaitu Qahtan dan Adnan. Dari dari Banu Ismail itu orang-orang Quraisy. Bagaimana masuk PNS dengan cara menyuap? Apa halal pekerjaannya? Kalau memang antum dulu menyuap, kemudian jadi SMS lagi PNS, menyuapnya antum ya haram, berdosa. Dan Rasul sabda, la'anallahu rashi wal murtashi, semoga Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suapan. Tapi setelah itu, gimana Ustadz, saya masuk PNS ini dengan menyuap dulu, jadi saya harus keluar? Tidak. Kalau memang pekerjaan antum halal, ya udah terusin aja dan istighfar kepada Allah. Gimana sikap anak? Apakah meminjamkan uang atau tidak meminjamkan bila saudara atau teman yang dipinjamkan selalu mulur tidak tepat waktu? Tapi kalau meminjam tidak tega kalau tidak dipinjami, dosa enggak Ustadz kalau saya tidak meminjami? Antum lihat kenapa dia kalau minjem tuh molor tidak tepat waktu, sebabnya apa? Kalau memang sebabnya ketidakmampuan dia, ya lebih baik antum berikan waktu. Sebagaimana sabda Rasulullah, man yassara an mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang memang susah hidupnya untuk membayar hutang, maka Allah akan berikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Tapi kalau dia molornya itu bukan karena dia tidak mampu bayar, dia mampu bayar, tapi memang sudah sifatnya begitu.
Maka orang seperti ini harus diberikan peringatan, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan apa? Mutlul ghaniyyi dzulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang buat orang yang mampu untuk membayarnya itu termasuk kezaliman. Masuk apa? Kezaliman. Sekarang antum tahu orang ini suka menunda-nunda pembayaran, padahal dia mampu. Kemudian antum pinjemin lagi, malah menjadikan dia jatuh kepada kezaliman. Lebih baik ya nggak usah. Tapi kalau kita tahu memang dia minjem itu karena butuh, pinjemi aja, Pak. Ya, kalau memang ternyata pas hari haknya nggak bisa bayar, tangguhkan, nggak apa-apa. Ya, tangguhkan aja, karena itu termasuk memudahkan, dan itu menyebabkan Allah mudahkan di dunia dan akhirat. Banyak manusia pakai pakaian dari tali pinggang terbuat dari kulit harimau dan kulit ular. Kan udah jelas tadi hadisnya, nggak boleh, ya. Udah jelas hadisnya. Tata cara salat Isya yang dikosor menjadi 2 rakaat itu bacaannya jahar atau sir jahar, dikeraskan tetap, ya. Saya diberi uang oleh orang tua sebesar 1 juta rupiah, tapi orang tua saya bekerja di koperasi simpen pinjem alias riba. Apakah saya boleh menggunakan uang itu? Kalau tidak boleh, apakah boleh uang itu digunakan untuk pembangunan masjid? Kalau memang orang tua antum itu tidak ada penghasilan kecuali dari itu, maka tidak boleh diterima sebetulnya. Kalau memang antum mampu untuk mencari nafkah yang halal. Kecuali kalau antum memang tidak punya, tidak mampu, dan antum masih mengandalkan orang tua, ya darurat. Tapi kalau antum sudah bekerja, kebetulan orang tua antum kerjanya haram seperti itu, memberi uang, ya pada asalnya nggak boleh diterima. Jadi gimana dong? Ya berikan. Kalau buat masjid boleh nggak boleh? Syekh bin Baz mengatakan untuk yang sifatnya fasilitas umum, seperti jalan umum, WC umum, begitu. Ya. Saya punya anak remaja, susahnya minta ampun disuruh cari ilmu, Ustadz. Ya, selalu banyak alasan. Bagaimana saya sebagai orang tua, dosa atau tidak? Nah, ini butuh kesabaran, Pak. Pertama, memang itu kesalahan antum tidak mendidik dari semenjak kecil untuk jadikan cinta kepada ilmu. Yang kedua, antum harus sabar dan bertanya kepada para ahli psikologi, gimana sih cara menghadapi remaja seperti ini? Atau kepada orang-orang yang punya pengalaman. Dulu kamu punya anak yang waktu remaja begini, bagaimana sikapnya? Memang butuh, kalau yang namanya remaja itu butuh pendekatan, Mas. Ya, pendekatan. Dan antum sebagai orang tua jangan hanya karena sebatas saya sebagai orang tua yang melulu harus ditaati. Kadang kalau remaja itu jiwanya pemberontak. Kalau kita tekan dia, kalau kita batasi dia, memberontak, dia nggak mau. Bisa jadi kabur bahkan. Makanya dalam hal itu antum harus cantik mendekati anak antum tuh. Ya, ngobrol, diajak berpikir, ya, baik-baik, sesuai dengan dunianya mereka. Apa sih ikhlas itu, Ustadz? Ikhlas itu artinya engkau mengharapkan wajah Allah dari amalan yang engkau lakukan. Itulah ikhlas. Ya. Pemuda yang punya penyakit dewasa alias ejakulasi dini bolehkah menikah? Kok tahu? Jangan-jangan suka onani ini. Ya. Dia pemuda tapi belum nikah, tapi tahu kalau dirinya ejakulasi dini. Dari mana dia tahu? Kalau bukan karena dia suka melakukan kebiasaan yang tidak benar, entah itu onani, ya, atau onano. Bagaimana boleh menikah? Segera nikah. Ya, segera nikah daripada antum onani sesuatu yang haram, perbuatan yang tidak benar seperti itu. Segera menikah, segera menikah. Apakah calon istri harus mengetahuinya? Itu dia masalahnya, istrinya jadi bengong. Ya. Kok kamu tahu sih ejakulasi dini? Ya,
Emang kamu selama ini bersetubuh sama siapa? Istrinya bingung, Pak, sama bantal ya? Ya, sama apa? Kok bisa tahu gitu loh? Ya. Kalau namanya ejakulasi dini itu kalau sama istri, Mas, baru ejakulasi dini ketahuan. Kalau sama bantal ya belum ketahuan. Ingat ya, akhi, onani itu haram hukumnya. Apa bentuk hadiah itu, uang atau berupa barang? Terserah. Yang namanya hadiah itu terserah antum, mau uang kek, mau barang kek, ya, terserah. Akhir-akhir ini saya banyak melihat ikhwan yang kurang perhatian terhadap sutroh dalam sholat. Apa sebetulnya hukum sutroh itu? Hukum sutroh itu wajib, karena itu diperintahkan oleh Nabi SAW. Rasulullah, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadu minha. Apabila salah seorang dari kalian sholat, hendaklah ia sholat menghadap sutroh dan hendaklah ia mendekat kepadanya. Ya, kalau antum sholat tanpa sutroh, mengakibatkan orang akan lewat susah. Sementara Rasulullah mengancam lebih baik seseorang berdiri 40 daripada ia lewat di depan orang sholat. Berarti antum sudah menjerumuskan orang kepada perbuatan dosa. Maka dari itu, ya, kalau antum tidak dapat sutroh, antum bisa menjadikan sutroh orang yang ada di depan antum. Atau antum cari tembok ke apa ke, ya, yang bisa dijadikan sutrah. Apakah sudah cukup sutroh dengan garis soft? Tidak cukup. Karena sutroh itu dalam riwayat Muslim ya paling pendek segini. Itu kamu akhiratir rahli segini, Pak, tingginya. Kurang dari ini tidak cukup. Sebatas menggaris kan ada hadisnya lemah. Ya, tentang menggaris itu hadisnya lemah. Ustadz, boleh enggak suami bertegur sapa dengan mantan pacarnya, sedangkan istri tidak setuju karena khawatir terjadi fitnah, dan suami merasa enggak enak bila ketemu tapi diam saja. Ya, seharusnya antum sebagai suami lebih enggak enak sama istri dong. Masa sama mantan pacar enggak enak, sama istri enggak ya biasa-biasa aja. Ya, perasaan sama istri juga dijaga dong. Jangan hanya sebatas mantan pacar yang dijaga perasaannya. Istri juga dijaga perasaannya, walaupun bagaimana istri punya kecemburuan. Ya. Ya udah. Gimana dong, masa saya mau lewat begitu aja enggak negor? Loh, Mas kalau ngelewatin perempuan yang lain negor enggak? Enggak. Ya udah. Samain aja dengan perempuan yang lain. Tuntukan pandangan gimana kek, ya. Soalnya yang namanya mantan pacar pasti akan teringat masa lalu. Ya, kata seorang penyair, ya, mal habibu illa lil habibil awwali. Cinta yang paling berkesan biasanya cinta pertama kali. Ya. Mau tidak mau antum akan ingat sama dia. Hati-hati, setan tuh kuat loh, Mas. Apa beda munafik dan kufur dan musyrik? Sebetulnya munafik ada dua macam, ya. Nifak besar dan nifak kecil. Dan nifak besar ya kufur. Cuma bedanya kalau orang kafir itu memperlihatkan kekafirannya. Kalau munafik itu tidak memperlihatkan apa? Kekafirannya. Ia memperlihatkan keislaman, tapi dia benci kepada Islam. Itu bedanya. Apakah ada puasa hari kelahiran? Tidak ada. Tapi kan Rasulullah pernah ditanya tentang hari Senin. Lalu Rasulullah menjawab, itu hari yang aku dilahirkan padanya. Rasulullah tidak sedang menjawab tentang puasa hari Senin, Pak. Tapi Rasulullah ditanya tentang hari Senin. Adapun tentang kenapa Rasulullah puasa hari Senin dan Kamis, karena ada alasan lain. Karena di hari Senin dan Kamis, amalan-amalan hamba itu ditampakkan kepada Allah, diangkat kepada Allah. Maka Rasulullah suka, ya, ditampakkan amalan tersebut dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Ya, sama halnya di bulan Sya'ban. Kenapa Rasulullah
suka memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sebutkan dalam satu riwayat bahwa amalan hamba itu ditampakkan kepada Allah di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah suka kalau ditampakkan dalam keadaan sedang berpuasa. Apa benar Ustadz ada binatang namanya dinosaurus yang besarnya luar biasa? Kenapa sampai sekarang nggak ada keturunannya? Ya itu kan ceritanya orang Amerika, orang Barat. Ya nggak? Iya. Dengan alasan katanya mereka menemukan sebuah tulang yang sangat besar. Ya. Kita katakan dahulu di zaman Nabi Musa ada yang disebut dengan Banu Amalikah. Banu Amalikah ini tingginya itu 60 hasta lebih. Berapa 60 hasta itu? 20 meter. Ya. Yang disebutkan dalam hadis Nabi dalam ayat surat Al-A'raf itu, ketika Banu Israel diperintahkan untuk masuk Palestina, apa kata mereka? Inna fiha qauman jabbarin. Hai Musa, di dalam negeri itu ada kaum-kaum yang sangat besar sekali. Ya. Dan kami tidak akan mau masuk kecuali kalau mereka keluar. Ya. Mereka tidak mau, bahkan Allah memerintahkan Banu Israel untuk memerangi kaum itu, padahal bahannya besar sekali, Al-Amalikah. Ya. Itu memang pernah terjadi. Dan kaumnya Samud dan Ad, kaumnya Ad itu juga terkenal badannya besar-besar, Pak. Ya, badannya besar-besar. Nah, sekarang benarkah ada dinosaurus? Saya nggak yakin ada. Ya, kenapa? Karena Allah menciptakan binatang itu bukan untuk memusnahkan kehidupan manusia. Antum lihat binatang buas yang Allah ciptakan seperti singa saja, pada asalnya dia nggak mau nyerang manusia, kecuali kalau keadaannya terpaksa saja. Ya, Allah ciptakan binatang-binatang buas itu memang demikian keadaannya. Iya. Makanya itu semua ya mimpinya orang-orang Barat, ya kita nggak paham. Yang jelas ya membahas itu pun tidak ada manfaatnya sebetulnya kok. Antum sampai mikirin bahas dinosaurus apa enggak ya. Mendingan bahas Sahih Bukhari. Mendingan ngapalin Quran daripada ngebahas dinosaurus ya. Apalagi kalau menambal gigi yang bolong boleh, nggak masalah, tidak ada larangannya. Apa itu tidak termasuk di kiasan menyambung rambut? Ya beda. Ya dulu di zaman sahabat ada para sahabat itu yang kalau ketika berperang hidungnya putus, Pak, maka disambung pakai emas. Dan ini yang tidak ada teknologi menyambung. Di zaman sekarang ini belum ada teknologi menyambung hidung dengan emas. Dan itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Ya. Apa yang dimaksud dengan sukses, Ustadz? Sebab ada anggapan orang sukses itu harus kaya dan pintar ilmu baik umum maupun agama. Sukses itu Pak, kalau antum masuk surga, sukses namanya. Allah berfirman, "Faman zuhsiha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang dimasukkan ke surga dan diselamatkan dari api neraka, sungguh ia telah sukses. Ya. Percuma dia kaya, punya ilmu, ternyata neraka. Ya, yang terpenting adalah kita bertakwa, beramal soleh, kemudian masuk surga, baru sukses. Kalau di dunia mah belum sukses. Kecuali kalau memang kita yakin mati di atas husnul khatimah, baru sukses. Maksudnya kita menilai sukses itu Pak ketika dia meninggal dunia, dia mati di atas apa? Kalau dia memang di atas iman, Islam, ketakwaan, sukses dia, sukses. Tapi kalau matinya di atas yang maksiat, enggak sukses itu orang. Ya, jadi kita sebagai seorang muslim latih kesuksesan itu bukan sebatas dari sisi kekayaan. Ya. Tapi lihatlah apakah dia mati di atas Islam dan iman atau tidak. Apakah ia diselamatkan dari api neraka atau dimasukkan dalam surga?